Perkenalkan, saya Kelvin Penelana, saya dari kelas 11 Bahasa. Saya akan menjelaskan tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Yang pertama, pengertian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak asasi manusia adalah hak yang dilindungi secara internasional, yaitu Deklarasi PBB, Declaration of Human Rights, seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak untuk memiliki, hak untuk mengeluarkan pendapat. Yang kedua, pengertian menurut ahli. Salah satu ahlinya yaitu John Locke. John Locke berpendapat bahwa hak asasi manusia adalah hak yang dibawa sejak lahir dan secara kodrati melekat karena tak bisa diganggu-gugat sebab sifatnya mutlak. Pernyataan ini ditulis dalam buku Two Treatises of Government atau dua tulisan tentang pemerintahan. Yang ketiga, pengertian menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Hak asasi manusia adalah penghormatan kepada manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketakwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia. Oleh penciptanya, dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan, harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungan. Yang berikut, pengertian kewajiban asasi manusia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 2, kewajiban asasi manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia tersendiri. Artinya, kewajiban yang harus dijalankan setiap manusia yang bertujuan untuk menegakkan hak asasi manusia. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri hak asasi manusia. Ciri yang pertama, bersifat hakiki. Artinya, hak asasi dimiliki oleh semua manusia dan sudah dimiliki sejak otomatis sejak lahir. Yang kedua, bersifat universal atau menjangkau semua orang. Artinya, berlaku untuk semua orang di dunia tanpa terkecuali dan tidak memandang status, agama, jenis kelamin, usia, dan golongan. Sifat yang ketiga yaitu tetap atau tidak dapat dicabut. Artinya, hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan atau diambil oleh pihak lain secara sepihak. Hak asasi manusia akan selalu ada sejak lahir sampai ia meninggal. Sifat yang keempat yaitu utuh atau tidak dapat dibagi. Artinya, semua orang berhak mendapatkan semua hak yang ada secara utuh. Seperti yang sudah saya jelaskan yaitu hak hidup, hak sipil, hak berpendidikan, dan hak politik. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang substansi hak dan kewajiban dalam Pancasila. Yang pertama, ketuhanan Yang Maha Esa menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan kewajiban untuk menghormati perbedaan agama, melaksanakan ibadah dan kewajiban untuk menghormati perbedaan agama tersebut. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia, mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat gotong royong, saling membantu, saling menghormati, rela berkorban, dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis, menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun interpretasi yang membelenggu hak-hak partisipasi masyarakat. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat.
Yang berikut saya akan menjelaskan tentang peraturan perundang-undangan. Undang-undang tentang HAM. Yang pertama, pasal 27 berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak atas kemanusiaan. Pasal 27 ayat 3 berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Pasal 28 berbunyi, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28B, hak setiap orang buat membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah sesuai dengan hukum agamanya masing-masing dan disahkan oleh negara sesuai aturan yang berlaku. Pasal 28C, undang-undang yang mengatur tentang HAM di mana negara memahami kebutuhan dasar atau hak asasi tentang pengembangan diri. Pasal 28D, pasal ini mengandung pernyataan hak atas pengakuan jaminan dan perlindungan hukum, hak buat mendapatkan imbalan yang adil dalam hubungan kerja, hak buat mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dan hak yang sama dalam status kewarganegaraan. Pasal 28D ayat 1, hak setiap orang buat kesejahteraan lahir dari batin, mendapatkan tempat tinggal yang layak, dan hak buat pelayanan kesehatan yang layak. Ayat 2, hak setiap orang buat mendapatkan kemudahan, perlakuan khusus buat memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama buat mencapai persamaan dan keadilan. Ayat 3, hak setiap orang buat jaminan sosial. Ayat 4, hak atas kepemilikan pribadi sesuai aturan yang berlaku. Yang berikut pasal 28I ayat 1, hak tiap orang buat hidup, hak buat tidak disiksa, hak kemerdekaan dan hati nurani, hak beragama, hak buat tidak diperbudak, hak agar tidak dituntut atas hukum yang berlaku surut. Pasal 28E ayat 1, pelaksanaan pasal 29 Undang-Undang 1945 sebelum amandemen menegaskan tentang hak setiap orang buat memilih dan memeluk agamanya masing-masing tanpa paksaan, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, serta memilih tempat tinggal di wilayah negaranya dan berhak kembali. Ayat 2 mengandung pernyataan atas kebebasan setiap orang buat bebas, meyakini kepercayaan, menyatakan sikap dan pikiran yang sesuai dengan hati nuraninya. Ayat 3, pernyataan yang menegaskan hak setiap orang buat bebas berkumpul, berserikat, dan berpendapat. Pasal 28F, hak atau kebebasan kepada setiap orang buat berkomunikasi dan memperoleh informasi buat mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Pasal 28G, perlindungan pemerintah dan negara atas hak setiap orang buat mendapatkan perlindungan dirinya dan keluarga atas harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, berhak buat bebas dari ancaman dan ketakutan. Ayat 2 mengandung pernyataan bahwa setiap orang bebas dari perlakuan diskriminatif. Ayat 3, hak dihormati identitas budaya dan masyarakat tradisionalnya selaras dengan perkembangan zaman. Ayat 4, perlindungan dan penanggung jawab pelaksanaan hak asasi manusia adalah pemerintah. Ayat 5, pelaksanaan HAM di Indonesia diatur dengan lebih rinci oleh peraturan perundang-undangan. Pasal 28J. Pasal 28J terdiri dari 2 ayat yang isinya mengenai kewajiban setiap orang buat menghormati hak asasi orang lain. Pasal 29, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa dan setiap warga negara berhak beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Pasal 31. Pasal 31 merupakan aturan tentang hak setiap warga negara buat mendapatkan pendidikan dan kewajiban yang mengikuti pendidikan dasar yang dibiayai oleh pemerintah. Pasal 33. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting dan menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, dan kalau penggunaan seluruh sumber daya alam yang ada di bumi, air, dan tanah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengaturan hak asasi manusia oleh TAP, MPR, dan undang-undang. Ketetapan MPR merupakan peraturan perundang-undangan yang langsung berada di bawah konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Pengaturan HAM diatur dalam
TAP MPR nomor 17 tahun 1998. TAP MPR ini berisikan tentang pengatur pelaksanaan undang-undang yang mengatur tentang hak asasi manusia dan sikap bangsa Indonesia terhadap hak asasi manusia dan piagam hak asasi manusia internasional. Hak asasi dalam undang-undang diatur secara rinci tentang setiap jenis hak asasi. Makanya, ada banyak yang mengatur hak asasi manusia di Indonesia. Dari banyaknya pengaturan hak asasi manusia dalam undang-undang, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 yang berisi tentang ratifikasi terhadap aturan anti penyiksaan, kekejaman, perlakuan, atau penghukuman yang kejam dan tidak berkeprimanusiaan dan merendahkan martabat. Yang berikut, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 yang berisi tentang kebebasan menyatakan pendapat. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1998 yang mengatur tentang hak dan kewajiban buruh di Indonesia. Yang berikutnya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang berisikan tentang hak dan perlindungan konsumen. Yang berikutnya, Undang-Undang Nomor 19 21 Tahun 1999 yang berisi tentang perburuan. Dalam hal ini, undang-undang mengatur tentang penghapusan kerja paksa, upah minimum pekerja, dan diskriminasi dalam pekerjaan. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1999 yaitu berisikan tentang pencabutan hukum subversi yang dianggap membatasi hak berpendapat. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang berisikan tentang hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 yaitu berisikan tentang persetujuan hak dan kewajibannya. Ketentuan dalam keputusan Presiden atau Kepres. Yang pertama, Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas. Yang kedua, Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1998 tentang pengesahan Konvensi Nomor 87 tentang kebebasan berserikat dan perlindungan untuk berorganisasi. Yang ketiga, Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2001 tentang pembentukan Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Medan, dan Pengadilan Negeri Makassar. Yang keempat, Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2001 tentang perubahan Kepres Nomor 53 Tahun 2001 tentang pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia ad hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Yang kelima, Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia di Indonesia tahun 2004 sampai 2009. Yang berikut, saya akan menjelaskan tentang penyebab pelanggaran HAM. Terdapat dua penyebab atau dua faktor, yaitu faktor internal, yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku pelanggaran HAM, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap ini akan menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Seseorang yang mempunyai sikap seperti ini akan menghalalkan segala cara agar supaya haknya dapat terpenuhi, meskipun caranya tersebut dapat melanggar hak orang lain. Yang kedua, rendahnya kesadaran hak asasi manusia. Hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran HAM berbuat seenaknya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak asasi yang harus dihormati. Sikap tidak mau tahu ini berakibat munculnya perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak asasi manusia. Yang ketiga, sikap tidak toleran. Sikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Sikap ini pada akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan diskriminasi kepada orang lain. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, penyalahgunaan kekuasaan. Di dalam masyarakat terdapat berbagai macam kekuasaan. Kekuasaan ini tidak hanya menunjuk pada kekuasaan pemerintah, tapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lain. Salah satu contohnya adalah kekuasaan di dalam perusahaan. Para penguasa yang tidak memperdulikan hak-hak buruhnya jelas sekali melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu,
Setiap penyalahgunaan kekuasaan mendorong timbulnya pelanggaran hak asasi manusia tersebut. Yang kedua, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran HAM tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran HAM lainnya. Yang ketiga, penyalahgunaan teknologi. Kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif, tetapi juga bisa memberikan pengaruh negatif, bahkan dapat memicu timbulnya kejahatan. Pasti kita semua tahu, mendengar, dan terjadinya kasus penculikan yang berawal dari pertemanan dalam jejaring sosial, seperti Facebook dan Instagram. Kasus tersebut menjadi bukti apabila pemanfaatan kemajuan teknologi tidak sesuai aturan atas wewenang-wewenang, tentu hal ini akan menjadi penyebab timbulnya pelanggaran hak asasi manusia. Yang keempat, kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Kesenjangan menggambarkan terjadinya ketidakseimbangan yang mencolok di dalam kehidupan masyarakat. Pemicunya adalah perbedaan tingkat kekayaan atau jabatan yang dimiliki. Apabila hal tersebut dibiarkan, akan menimbulkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Misalnya perbudakan, pelecehan, perampokan, bahkan pembunuhan. Yang berikut saya akan memberikan contoh kasus-kasus hak asasi manusia yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama, pembantaian Rawa Gede Munir. Yang kedua, pembunuhan massal pada tahun 1965. Yang ketiga, peristiwa Tanjung Priok tahun 1984. Yang keempat, tragedi Semanggi dan kerusuhan Mei 1998 atau biasa dikenal dengan Trisakti. Yang kelima, kasus Marsina. Yang keenam, tragedi Wawena. Dan yang ketujuh, peristiwa Talang Sari. Saya akan menjelaskan tentang pembunuhan massal pada tahun 1965. Peristiwa ini disebut G30 SPKI atau Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Memang berakhir dengan sejumlah tanda tanya dan mendapatkan sorotan dari berbagai pihak. Pada tahun 2012, penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM ternyata menemukan pelanggaran HAM yang cukup berat seusai peristiwa tersebut. Korban dari peristiwa ini adalah anggota PKI serta beberapa organisasi masyarakat lain yang satu jalan dengan mereka. Bahkan, banyak masyarakat sipil yang tidak sengaja dibunuh karena dianggap sebagai anggota PKI meskipun bukan. Pelanggaran HAM tersebut berupa penganiayaan, perbudakan, pembunuhan massal, penghilangan paksa nyawa seseorang, dan pemerkosaan. Setelah ditemukan oleh Komnas HAM dan mendapatkan peristiwa dari Kejaksaan Agung, terakhir jumlah korban yang diperkirakan dibunuh dan meninggal pada peristiwa ini mencapai hampir 1,5 juta orang, bahkan kemungkinannya bisa lebih besar. Meskipun begitu, kasus ini sangat mempolarisasi masyarakat di Indonesia. Di satu sisi, masyarakat Indonesia banyak sekali yang membenci PKI. Namun di lain sisi, oknum yang menumpas balik PKI juga patut dipertanyakan. Terlebih lagi ketika banyak masyarakat sipil yang menjadi korban dari tindakan sebengis ini. Yang berikut, proses penegak hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yaitu yang pertama, hanya mengadili pelanggaran HAM berat. Yang kedua, kejahatan universal. Pengadilan HAM berwenang mengadili pelanggaran HAM berat yang dilakukan di luar batas teritorial RI oleh warga negara Indonesia sendiri. Yang ketiga, genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan saja yang diadili oleh pengadilan HAM. Yang keempat, Jaksa Agung adalah penyelidik dan penuntut umum. Yang kelima, dalam pengadilan HAM dikenal penyidik ad hoc, penuntut ad hoc, dan hakim ad hoc. Yang keenam, pemeriksaan banding, kasasi limitatif, paling lama 90 hari. Yang ketujuh, dilindungi korban dan saksi. Yang kedelapan, dikenal kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi korban. Yang kesembilan, ancaman hukum diperberat. Yang kesepuluh, adanya tanggung jawab komandan dan atasan terhadap pelanggaran HAM berat oleh bawahannya. Yang kesebelas, penerapan asas radioaktif di mana terhadap pelanggaran HAM berat yang sebelum diundangkan undang-undang, pengadilan HAM diadili oleh pengadilan HAM ad hoc. Yang ke-12, tidak dikenal kadaluarsa. Yang ke-13, penyelidikan terhadap pelanggaran HAM berat dilakukan oleh Komnas HAM. Yang ke-14,
tidak ada kewenangan ankum dan perwira penyerah perkara dalam pelanggaran HAM berat. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama, hak asasi pribadi atau personal rights. Contohnya, hak kebebasan bergerak, berpergian, berpindah-pindah tempat. Yang kedua, hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat. Yang ketiga, hak kebebasan untuk memilih, memeluk, menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing. Yang kedua ialah hak asasi politik atau political rights. Contohnya, hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan, hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan, dan hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi. Yang ketiga, hak asasi hukum atau legal equality rights atau hak kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Contohnya, hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, hak untuk menjadi pegawai negeri sipil, dan hak mendapat layanan dan perlindungan hukum. Yang keempat, hak asasi ekonomi atau property rights. Contohnya, hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli, hak kebebasan menyelenggarakan sewa menyewa dan utang piutang, dan yang ketiga, hak memiliki mendapatkan pekerjaan yang layak. Yang kelima adalah hak asasi peradilan atau procedural rights. Contohnya, hak mendapatkan pembelaan hukum di pengadilan, hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di muka hukum. Dan yang terakhir ialah hak asasi sosial budaya. Hak ini berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat di dunia. Contohnya, hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan pengajaran, dan hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat. Sekian dari hasil presentasi saya. Terima kasih.